そうだ。手作りですか？Di awal kita sebut saja namanya Yuriko. Dia seorang wanita yang bekerja di tempat klinik spa. Ia memiliki fetish yang cukup unik, yaitu suka dengan aroma-aroma tertentu. Bahkan aroma dari keringat. Bukan aroma koruptor ya. Kalau koruptor susah diendus baunya. Keesokan harinya kita dilihatkan dengan seorang pria muda yang masih SMA, kita sebut namanya Tatsuya. Setelah ia olahraga, ia pun mampir ke klinik spa bibinya, dan kebetulan juga Yuriko bekerja di sana. Yuriko yang sangat peka dengan bau, kaget dengan kedatangan Tatsuya. Bukan hanya kaget, tapi setelah mencium aroma tubuh Tatsuya seperti ada hal yang mulai bangkit dari dirinya. Tak lama bibinya pun muncul dan mengajak Tatsuya ke belakang, entah mereka mau ngapain. Tapi di sisi lain tas milik Tatsuya ditinggal. Tapi karena ada hasrat tersembunyi dari Yuriko, ia pun mencoba mengambil sarung tangan yang ada di tas dan sudah basah terkena keringat. Ia pun mulai menciumi sarung tangan yang basah tersebut. Dan saat itu juga Tatsuya dan bibinya keluar. Ia panik harus ngapain. Akhirnya sarung tangan yang ia ambil disembunyikan di belakang tubuhnya sembari menunggu Tatsuya pergi. Malam pun tiba, Yuriko yang sudah terobsesi dengan bau keringat Tatsuya mulai mencium sarung tangan yang ia ambil sewaktu siang. Kalau dipikir-pikir mungkin agak aneh, manusia normal harusnya jijik sama bau keringat, tapi kita lanjut aja ke ceritanya. Keesokan harinya saat Tatsuya sedang berolahraga dengan teman-temannya, niat hati Yuriko mau ngasih sarung tangan yang sebelumnya ia ambil. Tapi entah apa yang ia pikir, ia malah balik lagi. Emang agak aneh ini orang. Hari pun berlalu. Di sini Tatsuya mengintip temannya. Kita sebut saja Ichi yang mau ngajak jalan cewek yang bernama Miho. Tapi sebenarnya cewek itu juga ia sukai, cuman dia diem aja. Mungkin gak enak bilang, takut dikiranya nikung teman sendiri, hahaha. Saat Tatsuya berjalan sendiri, tiba-tiba di situ ada Yuriko yang diam-diam ngikutin Tatsuya ke gudang kosong. Tak lama setelah itu, saat Tatsuya sedang beristirahat di gudang kosong itu, dan Yuriko yang diam-diam ngikutin mulai mendekat. Entah apa yang ada di pikiran Yuriko, dia mulai mencium keringat dari tubuh Tatsuya. Sampai akhirnya Tatsuya tersadar, dan Yuriko pun kaget. Tak lama setelah Tatsuya bangun, Yuriko meminta maaf dan lari. 違うんです。本当すいませんでした。 Namun di lain hari, Tatsuya sengaja datang ke klinik spa bibinya untuk bertemu dengan Yuriko. 水江さん、今ちょっと。Kedatangan Tatsuya pun membuat Yuriko deg-degan. Dan gilanya si Tatsuya ini malah ngajak Yuriko buat ketemu di gudang kosong sebelumnya. Di sini Yuriko bingung, tapi tetap mau nerima ajakan Tatsuya. Sesampainya di gudang, Tatsuya mempertanyakan, kenapa sebelumnya Yuriko mengikutinya ke gudang. 匂い Namun setelah jawaban yang tak masuk akal dari Yuriko, Tatsuya ingin segera pergi namun diberhentikan oleh Yuriko. Tubuh mereka pun mulai mendekat. Dan seperti sebelumnya, Yuriko tetap mencium bau badan Tatsuya, tapi kali dengan sedikit kocokan yang pastinya nggak bisa ditolak sama pria manapun. Nggak perlu gue jelasin, kalian pasti juga tahu. Singkat cerita, malam pun mereka masih bersama. Dan Tatsuya menawarkan diri, misal Yuriko boleh mencium tubuhnya, tapi dengan gantinya minta kocokan. 俺の匂いを嗅いでもらってそれでその代わりに俺のものはっていうのは Namun tawaran tersebut tak didengar sama Yuriko. Yuriko langsung pergi aja tanpa ngomong sesuatu. Karena sebelumnya nggak ada jawaban dari Yuriko, Tatsuya pun yang ada di luar klinik spa menghubungi lewat telepon dan nunggu jawaban dari tawaran sebelumnya. Sampai akhirnya tawaran tersebut disetujui Yuriko. Gimana, kalian mau nggak jadi Tatsuya di sini? Kita ke sisi lain dulu. Di sini Yuriko ketemu sama Tobrut, kita sebut saja Ayame. Cewek yang agak aneh, dan ia juga sering minta diajari bagaimana Yuriko bisa tahu banyak tentang aromaterapi. Bahkan sesekali si Ayame ini memuji Yuriko. そういう匂いじゃなくて。 Beberapa hari berlalu.
Mereka berdua ketemuan istilahnya ngedate lah, hehehe. Mereka jalan-jalan di sebuah taman dengan sedikit obrolan. Dan candaan, tak lama kemudian, Yuriko menawarkan untuk memotong rambut Tatsuya. Tapi gue juga heran. Si Tatsuya kan botak kepalanya. Apa rambut lain yang mau dipotong? Oke, lanjut bentar. Dan ternyata di taman itu juga ada temennya Tatsuya, yang lagi pacaran yaitu Ichi dan Miho. Mereka pun heran dengan siapa Tatsuya jalan. 誰あの人。 Sesampainya di rumah rambut Tatsuya pun dipotong sama Yuriko. Tapi setelah sesi pemotongan rambut, Yuriko seperti biasa mulai mencium bau badan Tatsuya. Namun di sisi lain Tatsuya menginginkan hal lebih bukan sekedar diendus bau tubuhnya. Tapi sialnya itu Yuriko menolaknya. Udah minta dikocok, malah minta yang masuk, bener-bener nih bocah satu ini. Sepulang sekolah, Tatsuya tak sengaja ketemu sama si Miho. Miho pun yang sebenarnya punya perasaan sama Tatsuya mengajak jalan, dan tanpa pikir panjang, ia pun menerima ajakan Miho. Di pertemuannya, si Miho memberitahu bahwa ia udah putus sama cowoknya, yaitu Ichi, karena ia menganggap kurang dewasa. Sekaligus ini membuka jalan buat Tatsuya bisa lebih dekat lagi dengan Miho. Mungkin dalam hati Tatsuya gini, hahaha, ini kesempatan gua buat deket sama Miho. Setelah pertemuannya dengan Miho, Tatsuya datang ke rumah Yuriko, tapi karena Yuriko udah paham sama bau badan Tatsuya, hari itu pun Tatsuya marah karena kritikan dari Yuriko. Terlebih lagi ia melihat sarung tangan yang sebelumnya diambil sama Yuriko. Setelah itu ia pun pergi dengan penuh emosi. Mungkin ini gara-gara sebelumnya Yuriko nggak mau diajak mantap-mantap, dan di sisi lain juga Tatsuya ngerasa kalau dia udah punya cewek baru ya. Gimana menurut kalian? Hari itu pun berlalu. Ayame yang sedang menikmati pijatan Yuriko, tiba-tiba ia meminta bergantian sesi pijat. Siapa yang mau dipijat sama Tobrut ini? Namun ada hal janggal sama Tobrut satu ini. Saat ia memijat Yuriko, tiba-tiba tubuhnya terangsang. Dan tak lama kemudian ia mencoba membangunkan Yuriko, karena saat sesi pijat, kelihatannya Yuriko malah tertidur. Dan tak lama setelah itu Ayame si Tobrut kita ini menempelkan badannya ke Yuriko, namun Yuriko tak sadar. Entahlah, dia penyuka sesama jenis, atau gimana pokoknya di film ini dia kayak gitu. Kita lanjut aja ke Tatsuya. Saat pulang sekolah, Miho menemui Tatsuya. Namun saat pertemuan itu mantan Miho, sekaligus teman Tatsuya menguping obrolan mereka. やっぱりお前も狙ってたんだな。 Setelah Miho pergi temennya ini seolah-olah berkata, "Lu itu punya cewek yang lebih tua kan? Gue lihat sendiri kok." Karena udah ada yang tahu kedekatan Tatsuya dengan Yuriko. Akhirnya Tatsuya menceritakan sedikit tentang Yuriko. Tak lama setelah mendengar cerita dari Tatsuya, Ichi mendatangi Yuriko. Ia pun memperkenalkan diri kalau ia adalah temannya Tatsuya, sekaligus minta kocokan seperti yang dilakukan Yuriko ke Tatsuya. Di sini wajah Yuriko terlihat kaget, bingung, kecewa, pokoknya campur aduk lah. Tapi tetap mengiyani permintaan dari Ichi. Mereka pun pergi ke tempat sepi, dan yap, terjadilah di sini Yuriko mulai bermain burung milik Ichi. Tak disangka ternyata Tatsuya diam-diam mengintip, dan itu disadari oleh Yuriko. Setelah kejadian itu Tatsuya merasa bersalah sama Yuriko, tapi temannya yang cabul ini lagi-lagi minta ke Tatsuya biar bisa ketemu lagi sama Yuriko. Tatsuya yang merasa kesal akhirnya milih buat pergi. Di sisi lain, bibi Tatsuya mengajak Yuriko ngobrol, karena dari raut wajahnya seperti sedang banyak tekanan. Setelah sedikit obrolan dengan bibi Tatsuya kemudian, Yuriko disarankan untuk mengambil cuti beberapa hari, sampai pikirannya tenang. Saat ia mengambil cuti tiba-tiba ada ketukan pintu, dan yang datang adalah pria cabul. Yang tak lain itu Ichi. Yuriko mencoba menolak pertemuan dengan Ichi. Tapi di sini Ichi juga memberitahu bahwa Tatsuya sebenarnya sudah punya cewek baru. Dan meskipun Tatsuya dan Yuriko tak punya hubungan spesial, tapi di sini Yuriko benar-benar merasa kecewa banget sama Tatsuya. Sepulang sekolah, saat Miho nunggu Tatsuya keluar kelas tiba-tiba mereka bertemu dengan Yuriko. Mereka pun kaget, dan perasaan mereka campur aduk. Namun di sisi lain Miho mencoba menjelaskan ke Yuriko kalau si Tatsuya itu beneran sayang sama dia, namun tak ditanggapi serius oleh Yuriko. Kemudian karena perasaan yang udah campur aduk bagaikan es campur, di sini Tatsuya cuma diem dan nggak ngomong apa-apa.
Keesokan harinya waktu pun masih pagi, Yuriko mendapat surat yang isinya entah apa, tapi itu membuatnya tercengang. Ia pun mencoba menghubungi Bibi Tatsuya untuk mengajaknya bertemu. Ehm, Kira-kira isi suratnya apa ya? Setelah bertemu dengan Bibi Tatsuya, Yuriko memberikan surat tersebut dan meminta untuk dibaca. Dan apa yang ada di dalam surat tersebut ternyata adalah berita hubungan Tatsuya dengan Yuriko. Bibinya pun kaget dan benar-benar kecewa sama Yuriko. Ia pun mencoba menjelaskan dan meminta maaf namun malah disiram air. Apes banget emang hidupnya Yuriko ya. Di sisi lain, Tatsuya yang udah frustasi dan ngerasa bersalah sama Yuriko, dia duduk di sebuah gudang, dan tak lama temanya Ichi datang. Tatsuya juga menanyakan perihal surat itu, dan ternyata surat itu yang buat adalah si Miho sama Ichi. Setelah mendengar jawaban dari temannya, Tatsuya yang sudah habis kesabarannya langsung ngajak baku hantam. Adu bacot bahkan adu pukul pun terjadi antara Tatsuya dan Ichi. Setelah babak belur baku hantam sama temennya, malam pun tiba. Dengan tubuh penuh memar, Tatsuya mencoba mendatangi Yuriko untuk meminta maaf. Namun saat Tatsuya udah masuk ke ruangan ia pun dilempari barang-barang sama Yuriko. Mungkin karena udah kesel banget sama Tatsuya pengen nginjek palanya yang botak kali ya. Tapi, setelah kemarahan Yuriko mereda dan mungkin Yuriko udah maafin Tatsuya, mereka berdua terkapar di lantai, tubuh mereka berdekatan. Tak lama setelah itu ciuman demi ciuman raba demi raba mereka lakukan. Mereka pun kemudian, mereka pun melupakan kesalahan mereka dengan mantap-mantap. Film ini ngajarin kita bahwa hasrat dan fantasi itu manusiawi. Asal jangan kebablasan kayak nyium aromaterapi, terus lupa kalau itu pelanggan orang. Intinya, setiap orang punya sisi liar dan anehnya masing-masing. Tapi ya dipakai di tempat dan waktu yang pas lah bro. Jangan sampai nafsu nyalip logika, nanti bisa aromanya bukan sedap, tapi masalah. Kalau kalian suka yang plus-plus, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan hiburan yang pastinya seru dan nggak kalah hot dari produk kompor sebelah. Gua Tekle pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya.